Halo teman-teman, welcome to daredasar.com bersama saya Raffi. Di video ini kita akan lanjut belajar tentang GraphQL. Dan tentunya kita menggunakan Hasura sebagai GraphQL API. Nah, di sini kita akan lanjut lagi belajar gimana caranya membuat subscription. Nah, subscription itu sendiri apa sebenarnya? Jadi, subscription ini adalah satu hal yang memungkinkan pada GraphQL supaya kita bisa mendapatkan data secara real time. Nah, di balik layarnya si subscription ini dia menggunakan WebSocket sebagai mesin untuk sebagai protokol ya, mesin sebagai protokol untuk menghubungkan untuk mengirim datanya gitu. Nah, kalau mutation dan queries dia itu kan menggunakan HTTP gitu. Sedangkan kalau kita pakai subscription dia itu di balik layar menggunakan WebSocket. Jadinya kita perlu menginstal satu library WebSocket untuk menjalankan si subscription. Ini langsung aja saya buka Apollo GraphQL documentationnya. Saya akan cek subscription. Oke. Jadi kita perlu menginstal GraphQL OS, GraphQL WebSocket ya. Oke, kita install dan tunggu sampai selesai. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat yang namanya instance-nya ya. Nah, jadi yang sebelumnya itu kan kita bikin langsung HTTP link. Nah, ini kita nanti akan mengsplit nih, lakukan splitting. Jadi kalau misalnya yang kita gunakan adalah query dan mutation, dia akan menggunakan HTTP. Lalu kalau yang kita gunakan subscription, nanti dia akan menggunakan instansi WebSocket. Oke, ini udah selesai. Bentar guys, ini saya pause dulu karena ada kredensial yang saya punya. Jadi saya pause dulu ya. Oke teman-teman, ini lanjut lagi. Tadi saya udah buat untuk URL dan secretnya ini sudah saya taruh di file config tersendiri gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa, ini bisa kelihatan. Oke, kita balik lagi di sini ya. Jadi kita harus nge-split antara WebSocket dan yang mana kalau kita pakai HTTP. Sekarang saya buat untuk WS-Link. Saya buat HTTP link sama WS-Link dulu deh. Bukan WS-Link aja, tapi dua-duanya. Oke, jadi di sini kita perlu nambahin yang namanya, kalau nggak salah sih connection param ya. Connection param. Bahas itu di dalamnya ada header. Oke, setelah itu kita udah punya dua ya, punya dua instance, ada HTTP link sama WS link.
Selanjutnya kita perlu bikin ini split link. Split ini ambil dari Apollo Client, get main definition ambil dari Apollo Client utilities. Oke, nice. Nah, di sini kode untuk mengubahnya gitu ya. Ada operation definition sama kalau misalnya dia operation definition dia itu akan milih si WS link. Next lagi link seperti ini. Oke, yang atas-atas ini kita bisa hilangkan saja. Simpan. Oke, kalau sudah gini, sekarang saya jalankan yarn dev. Oke, kita jalankan. Oke, pastikan ini masih bekerja dengan baik ya. Saya delete. Oke, sudah terhapus. Sekarang saya hanya perlu mencoba untuk membuat subscription. Saya add subscription baru. Nah, untuk yang atasnya ini saya kasih komentar aja. Oke. Oke, ini langsung datanya muncul. Sekarang saya coba delete. Nanti dia itu akan langsung terhapus. Oke, dia datanya sudah hilang, sudah terhapus. Nice sekali, ini tinggal di copy paste saja. Oke, selanjutnya kita akan cek bagaimana cara menggunakan eh apa namanya? bukan mutation tapi subscription. Subscription kita pakai yang namanya nanti use subscription. Oke, sebentar. Nah, ini dia use subscription. Dia mirip kayak yang use query. Tapi ini bukan use query ya, tapi use subscription. Nah, ini saya hapus. Langsung aja data. Dan untuk refetch queries-nya ini akan saya hilangkan karena kita udah nggak butuh ini lagi. Sumber datanya kita udah nggak pakai untuk komunikasi data maksud saya. Untuk komunikasi dengan backend kita udah nggak pakai HTTP untuk retrieve-nya ya. Tapi kita udah ganti jadi menggunakan WebSocket. Jadi refetch query tadi udah nggak kita gunakan. Sekarang saya perlu
cek dulu ya. Make sure dia di sini nggak ada error. Oke, scheme must be either WS or WSS. Oke, jadi kita ada yang salah sepertinya ya di atas ini. Harusnya WS, tapi ini harusnya WS, tapi yang kita gunakan adalah HTTP. Oke, saya akan pause terlebih dahulu, nanti saya akan update dulu URL-nya. Oke, teman-teman, ini udah saya update ya, ada Hasura WebSocket. Jadi nggak error lagi, karena untuk URL antara yang HTTP dan WebSocket itu dia berbeda. Jadinya ini saya update. Oke, sekarang ini udah nggak ada error. Saya coba input to do, belajar WebSocket. Saya add. Oke, dia udah nambah. Saya tambahin lagi belajar Hasura, add to do. Oke, dia langsung menambah. Ketika saya delete, dia langsung terhapus. Oke, di sini ada beberapa error ya. Each child in list should have a unique key. Ini harus saya update dulu. Button. Nah, di sini harus dikasih key. Key sama dengan ID. Nah, gini aja. Sorry, bukan key, bukan ID, sorry. Tapi todo.id. Saya refresh. Harusnya udah nggak ada error lagi untuk yang tadi ya. Add to do. Oke, nice sekali. Ketika saya delete. Oke, dia sudah berhasil di delete. Dunia. Oke, nice teman-teman semua. Sekarang kita udah berhasil melakukan update. Yang tadinya kita menggunakan queries, sekarang kita update menjadi menggunakan subscription. Oke, sekian dulu videonya. Buat teman-teman yang ingin belajar React.js di mentoring, bisa ambil course premiumnya. Bye-bye.